Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Muthalib dari Universitas Indraprasta PGRI, mahasiswa semester akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenal manusia purba. Baik, disimak ya. Baik, lanjut. Di sini kita bisa lihat ya, mengenal manusia purba. Baik, terdiri dari ada penemuan fosil dan jenis manusia purba. Baik, ke penemuan fosil terlebih dahulu. Nah, penemuan fosil ini terdapat di Indonesia, yaitu di Sangiran dan di Trinil. Nah, untuk jenis manusia purbanya itu ada Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Oke, lanjut. Kita bahas untuk penemuan fosil terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu ada di Sangiran. Nah, Sangiran ini merupakan sebuah situs arkeologi yang terletak di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Di Sangiran terdapat sejarah manusia purba sejak 2 juta tahun yang lalu hingga 200 tahun yang lalu. Bayi Sangiran ini ditemukan oleh Semuling pada tahun 1864. Yang ditemukan ialah fosil vertebrata dan Kalioso di wilayah Sangiran. Pada tahun 1934, Gustav Heinrich Ralph von Koningswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung, jaraknya 22 km dari barat Sangiran. Nah, tentu dong kita lihat nih hasil penemuan dari Semuling dan Koningswald. Bisa kita lihat yang gambar pertama itu ada fosil ikan dan sebelahnya itu ada hewan, itu yang disebut vertebrata. Nah, untuk itu yang ditemukan oleh Koningswald itu artefak litik yang berbentuk batu. Bisa kita lihat ini merupakan foto-foto di Museum Sangiran. Mungkin yang belum pernah ke sana bisa melihat dari foto tersebut, bisa jelas. Karena apa? Di sini ada di pintu masuk Sangiran ada patung fosil-fosil yang terdapat di museum tersebut. Oke, untuk alamatnya ada di Kebayan 2, Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bisa kita lihat tuh, ada tulang belulang, ada tengkorak. Oke, baik. Di sini masuk di daerah penemuan kedua, yaitu Trinil. Nah, Trinil ini terletak di Tugu Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Gendung Gelar, Kabupaten Ngawi. Tinggalan purbakala telah terlebih dahulu nih ditemukan di daerah ini, di Trinil, sebelum Koningswald di Sangiran. Nah, ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Du Bois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga. Penggalian Du Bois dilakukan pada endapan aluvial di Bengawan Solo dan ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus. Volume otaknya itu sekitar 900 cc. Di antara otak kera yaitu 600 cc. Bisa kita lihat nih penemuan Eugene Du Bois tersebut ada tengkorak Pithecanthropus. Nah, sebelahnya ada itu sisa hewan ya. Bisa kita lihat hewan. Nah, sebelahnya itu tulang manusia ya. Bisa kita lihat sisa-sisanya.
Nah, baik, kita masuk di penjelasan jenis manusia purbanya nih. Yang pertama itu ada Meganthropus. Nah, manusia purba ini berdasarkan penelitian Koningswald di Sangiran sekitar tahun 1936 sampai 1941. Ditemukannya rahang manusia berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi, para ahli menamakan manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus. Megan yang berarti besar, Anthropus yang berarti manusia, Paleo yang diartikan sebagai kata sifat tua, dan Javanicus adalah Jawa, yang artinya manusia purba yang paling tua. Bentuk tubuhnya juga merupakan paling besar. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini memiliki ciri-ciri nih. Yang pertama ada memiliki tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm. Berbadan tegap, makanannya berupa tumbuh-tumbuhan, memiliki tonjolan yang tajam di belakang kepala, memiliki otak kunyah atau gigi dan rahang yang besar. Untuk volume otaknya sekitar 900 cc. Nah, bisa kita lihat nih, Meganthropus paleojavanicus. Saya lihat tengkoraknya. Nah, di sini masuk yang kedua, yaitu ada Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Eugene Du Bois pada tahun 1980 di Trinil di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Ditemukan kerangka manusia ini mirip dengan kera. Jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus ini hidup di masa Pleistosen awal dan tengah, mungkin juga Pleistosen akhir. Nah, Pithecanthropus ini memiliki jenis-jenis saya. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus mojocertensis, ada lagi Pithecanthropus soloensis. Baik, kita bahas jenis-jenis Pithecanthropus ya. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus ini memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki tonjolan kening yang tebal, mempunyai hidung yang lebar dengan tulang pipi yang kuat, mempunyai tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Pemakan segalanya, memiliki rahang bawah yang kuat, tulang pipinya tebal, bertubuh gelap, dan perlekatan ototnya itu tengkuk dan besar dan kuat. Yang kedua itu ada Pithecanthropus mojocertensis. Kenapa namanya mojocertensis? Nah, Pithecanthropus ini ditemukan di daerah Mojokerto. Hanya dinamakan Pithecanthropus mojocertensis. Dan memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki badan tegap, tidak mempunyai dagu, tinggi badannya itu sekitar 165 sampai 180 cm, mempunyai volume otak 750 sampai 1300 cc, tulang tengkorak tebal, hidup sekitar 2 sampai 2,5 juta tahun yang lalu, memiliki tulang tengkorak yang melonjong. Baik, masuk yang ketiga, yaitu Pithecanthropus soloensis. Nah, kenapa nih dinamakan soloensis? Karena ditemukannya Pithecanthropus ini di daerah Solo, hanya disebut soloensis. Nah, memiliki ciri-ciri nih. Area tengkorak terdapat tonjolan kening tebal, memiliki hidung yang cukup lebar dan tulang pipi yang kokoh, memiliki tinggi 165 sampai 180 cm, memakan daging atau tumbuhan, perawakannya tegap dan memiliki otot yang besar.
rahang bawahnya cukup kuat, tulang bebunya cukup tebal. Bisa kita lihat nih contohnya. Oke, baik. Di sini masuk ke jenis manusia purba yang ketiga, yaitu jenis Homo. Fosil jenis ini pertama diteliti oleh Van Richthofen di Wajak. Penelitian ini dilanjutkan oleh Eugene Du Bois dengan teman-temannya yang menyimpulkan sebagai jenis Homo. Rangka wajak dan mungkin juga beberapa tulang paha dari trinil dan tulang tengkorak dari sangiran. Nah, jenis Homo ini mempunyai ciri-ciri yang lebih progresif daripada Pithecanthropus. Di tengkoraknya bervariasi nih, antara 1000 sampai 2000 dengan nilai rata-rata antara 1350 sampai 1450. Untuk tingginya itu bervariasi ya, lebih besar, yaitu antara 130 sampai 210 cm. Dengan demikian berat badannya yaitu di antara 30 sampai 150 kg. Nah, jenis Homo ini memiliki jenis-jenis yang lain, yaitu ada Homo wajakenis, Homo florensis, Homo solocens, dan Homo sapiens. Yang pertama nih, yang jenis Homo, ada Homo wajakensis. Nah, manusia wajak ini merupakan satu temuan yang sementara disejajarkan dengan manusia modern awal dan akhir di kala masa Pleistosen. Ditemukan oleh Van Richthofen di lereng pegunungan Kars di barat laut Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur. Masa hidupnya sekitar 40.000 atau 25.000 tahun yang lalu. Nah, Homo wajakensis ini memiliki ciri-ciri nih, wajah yang datar dan lebih besar, hidung yang sangat lebar, terdapat kerutan di kening, berjalan tegak dan berdiri tegap, tingginya sekitar 130 sampai 210 cm, berat badannya 30 sampai 150 kg. Nah, letak hidung dan mulut berjarak agak berjauhan. Bisa kita lihat ya. Nah, di sini ada contoh tengkorak dari Homo wajakensis. Oke, yang kedua itu ada Homo florensis. Nah, pada tahun 2003 ini para ilmuwan Australia dan Indonesia melakukan penggalian di Gua Liang Bua, yaitu terletak di Flores. Ditemukan sisa manusia ini di dalam Gua Liang Bua. Dianggap penemuan spesies baru yang dinamakan Homo florensis. Kenapa florensis? Ya, sudah jelas ditemukannya di daerah Flores. Manusia ini diperkirakan hidup pada 18.000 tahun yang lalu dan memiliki ciri-ciri muka lebar dengan hidung lebar, mulut yang menonjol. Bentuk fisiknya seperti manusia sekarang. Nah, tingginya itu sekitar 130 sampai 210 cm. Nah, berat badannya itu sekitar 30 sampai 150 kg. Untuk volume otaknya itu ada di 380 cc. Kita lihat ya wujud Homo florensis ini. Oke. Yang ketiga ada Homo solochensis. Pada tahun 1931 sampai 1934 seorang arkeolog yaitu Terhar dan Year Open North menemukan fosil manusia di Ngandong, yaitu di Solo, berupa tengkorak. Hasil penemuan tersebut diteliti kembali oleh von Koningswald. Disimpulkan bahwa manusia jenis ini tingkatannya lebih tinggi gitu dibandingkan Pithecanthropus. Nah, Homo solochensis ini memiliki ciri-ciri volume otaknya antara 1000 sampai 1200 cc. Tinggi badannya itu sekitar 130 sampai 210 cm. Muka tidak menonjol ke depan. Sudah berdiri tegak serta berjalan lebih sempurna.
dan tengkorak berukuran besar. Oke, yang terakhir jenis homo nih, yang keempat, yaitu Homo sapiens. Homo sapiens ini diartikan sebagai manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume, dan otak, maupun postur tubuh badannya secara umum tidak jauh dengan manusia modern. Nah, seperti manusia sekarang ya. Nah, memiliki ciri-ciri volume otaknya 1000 sampai 1200, tinggi badannya sekitar 130 sampai 210. Alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan, akan menyesuaikan. Nah, berdagu dan tulang rahangnya biasa. Nah, itu untuk Homo sapiens. Baik, dapat disimpulkan, di Indonesia terdapat 2 daerah yang merupakan situs manusia purba, yaitu di Sangiran dan di Trinil. Adapun jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia, yaitu ada Meganthropus, Paleojavanicus. Manusia ini dibilang tertua di Jawa, dan Pithecanthropus, yaitu manusia kera yang berjalan tegak. Adapun Homo sapiens yang merupakan menyerupai manusia zaman sekarang, dan Homo ini memiliki jenisnya, yaitu ada Homo jacensis, Homo florensis, Homo soloensis, dan Homo sapiens. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.